apakah kegiatan pada pagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Ibu beritahu ya, kegiatan pada pagi hari ini adalah bimbingan kelompok. Anak-anak sudah tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum ya? Oke, baik, Ibu jelaskan. Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling, yang dimana akan membahas ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Nah, kali ini bagaimana kalau misalnya kita melakukannya bimbingan kelompok ini dengan topik tugas? Kalian setuju? Setuju. Ya, karena pertemuan pertama ya, jadi kita pakai topik tugas yang dimana itu topiknya dari Ibu. Nah, untuk topik tugasnya, kalau misalkan kurangnya percaya diri, anak-anak setuju? Oke, setuju ya. Jadi anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan, anak-anak silakan nanti bisa menyuarakan pendapatnya, jangan malu-malu. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan tanyakan. Dan nanti kegiatan ini akan diberlakukan supaya tidak terdengar atau tidak terlihat sama anak-anak yang lain. Ya, kita kesepakatan waktu terlebih dahulu. Anak-anak mau berapa menit? 10 cukup? Cukup 10 menit ya. Oke, baik. Anak-anak sudah siap? Siap. Oke, Ibu mulai ya. Oke, anak-anak tahu nggak sih kurangnya percaya diri itu seperti apa? Atau percaya diri anak-anak sudah tahu? Nah, siapa yang mau jelasin dulu? Percaya diri itu apa? Dikit-dikit aja, percaya diri. Oh iya, kita belum kenalan ya? Oh iya, kita kenalan dulu ya, biar lebih akrab. Dari Ibu dulu ya, nanti bisa lanjut ke kanan Ibu. Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Fadila. Saudara saya? Saus. Sudah perkenalan semua. Tadi Ibu tanya soal apa itu percaya diri. Nah, dari kiri deh, bisa ya? Nah, bisa apa? Percaya diri itu apa sih menurut Pak Bisa? Oh iya, bagus. Akhirnya? Yang lain? Kalau aku percaya diri itu berani bicara di depan banyak orang. Oke, nggak apa-apa. Terus selanjutnya ada lagi? Cukup? Oh, mau ada. Oke. Apa itu? Nilai positif Dari anak-anak semua sudah bagus, mungkin sudah paham ya apa itu percaya diri. Gue jelasin sedikit aja. Jadi percaya diri adalah kemampuan bagaimana cara untuk bisa mengolah rasa percaya diri pada diri kita untuk bisa berani mengungkapkan apa yang mau kita ungkapkan. Misal kayak Ibu ini mau memberikan kegiatan ini, Ibu harus percaya diri dulu. Ibu harus menguatkan aku bisa nggak ya untuk menyampaikan ke anak-anak semua. Tapi harus diyakinkan bahwa aku pasti bisa. Jangan ada kata nggak bisa, karena kalau misalnya kata nggak bisa itu sudah ada, pasti kita udah down duluan ya. Udah mikir, waduh aku bisa nggak ya, nanti aku belibet nggak ya. Nggak apa-apa, itu wajar karena penanaman dari percaya diri itu biasanya harus pede gitu. Terus pede aku bisa. Kata-kata aku bisa itu harus ditanamkan pada diri masing-masing. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu itu di depan umum, atau misal mau minta tolong ke yang lebih tua, itu kan pasti harus menyiapkan mental ya. Kan pasti kalian kayak, aduh nggak kenal nih, malu nih, dia nggak kenal aku, kayak gitu kan. Pasti malu-malu. Nah, itu harus mulai dari hal kecil, biasanya bisa dikembangkan dan bisa membuat kita kayak, oh kalau orang lain bisa, masa aku nggak bisa sih, mungkin seperti itu ya. Nah, terus anak tahu nggak sih kalau manfaat percaya diri nih apa?
Teman-teman tahu nggak? Anak-anak tahu nggak? Dari Adisti, manfaat percaya diri itu apa? Bisa apa nih kalau misalnya Adisti percaya diri, apa manfaat untuk Adisti? Oke, bagus. Yang lain? Itu? Oke, ibu jelasin aja manfaat percaya diri juga bisa bikin kita lebih happy, lebih percaya diri untuk melihatkan ini loh aku bisa gitu. Terus bisa menambah relasi kan, kalau kita bisa berkenalan sama orang lain dengan nyaman, ceria, itu kan pasti orang lain juga tidak sungkan dengan kita untuk saling berinteraksi. Itu biasanya manfaatnya seperti itu, dan juga bisa lebih kenal dari lingkungan sekitar kayak gitu, lebih percaya diri terus gitu. Nah kalau misalnya tadi kan manfaat, kalau misalnya ada itu apa namanya hal-hal yang mempengaruhi nggak percaya diri itu apa? Malu? Ya enggak? Malu? Dia malu? Ya kalau ada trauma kayak gitu biasanya dia apa namanya, kalau kan ada nih orang yang biasanya nyampaikan di depan terus diketawain kayak gitu, dia trauma atau enggak? Trauma. Nah, itu biasanya dia nggak percaya diri lagi ya. Nah itu kalau misalnya kayak gitu tuh sulit sekali untuk mengembalikan suatu percaya diri itu. Jadi kalau misalnya ada yang salah di depan atau memang kurang tepat pembawaannya, ya udah nggak apa-apa, biarin, itu cara dia udah berusaha semaksimal mungkin. Nah mungkin mempengaruhinya juga bisa dari lingkungan sekitar yang kurang mendukung, kayak dibully kayak gitu, oh cuman kamu kayak gitu aja bangga. Nah itu kan bisa membuat mental kita down sampai berpikir kayak emang iya ya kayak gitu. Itu mempengaruhi banget dari segi percaya diri gitu. Mungkin dari materi ibu anak-anak sudah paham tentang percaya diri? Sudah. Ada yang berani menyimpulkan? Dikit saja, apa itu percaya diri, terus manfaatnya apa, terus kalau misalnya nggak percaya diri itu faktornya apa, ada? Nggak apa, dibantu nanti. Kesimpulan dari materi saya. Percaya diri itu tercipta dari ajaran Tuhan. Karena kita berani memberikan pendapat kalau percaya diri hal yang mempengaruhi kurang percaya diri. Mempengaruhi kurang percaya diri itu kayak kita berpikir negatif gitu, kayak kita takut gak bisa. Terima kasih dan kasih tahu yang lain nggak takut. Yang penting yang lu paham kan. Berarti kita kita semua sudah bagus, sudah paham. Anak-anak ibu sudah paham bagaimana kelompok, apa itu percaya diri ya. Oke, mungkin layanan kita cukup sampai sekian. Kita akan melakukan layanan lagi di minggu depan mau di sini ya. Oke, nanti waktunya bisa ibu telepon kalian ya. Mungkin itu cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih pada kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua yang telah hadir dalam kegiatan pagi hari ini. Mari ibu minta tolong kalian hadir ya. Alhamdulillah anak-anak semua menyiapkan dan menyanggupi bisa hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Nah ibu sampaikan kegiatan pagi hari ini itu adalah konseling kelompok. Nah anak-anak tahu atau belum nih konseling kelompok itu apa? Belum. Jelaskan sedikit ya. Jadi konseling kelompok itu adalah
suatu layanan yang ada di bimbingan dan konseling yang dimana nanti anak-anak semua bisa menceritakan masalah pribadi yang sedang dialami dan kita akan diskusikan bareng-bareng di sini, diselesaikan dengan sesama dan masalah yang lain juga bakal diselesaikan, tapi tidak hari ini, di lain kesempatan. Jadi hari ini akan membahas satu permasalahan saja dari kelima anak-anak ini, paham? Oke, sebelum melakukan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, anak-anak semua kita kesepakatan waktu terlebih dahulu ya. Mau berapa menit? 10 ya. Oke, baik 10. Nah, anak-anak, ibu karena ibu belum kenal, ibu kenalan dulu ya. Nanti bisa dimulai dari ibu langsung ke kiri ibu ya. Kenalkan, nama ibu Fadila Nurhasana. Kiri ibu bisa. Oke, baik, terima kasih. Nah, langsung saja ya. Anak-anak sudah siap? Siap. Nah, anak-anak kalau sudah siap, silakan ceritakan masalah yang sedang kalian alami. Mau dari siapa dulu nih? Sudah bisa ya. Oke, nanti dilanjut ke Salsa. Bisa ceritakan masalahnya? Ini apa? Kerasnya petir ya. Lanjut Adisti. Oh, dulu sama kodok. Ada fobia ya? Dari kecil? Oh, terus tahu gelitnya itu dari dari umur berapa? Salsa? Ketinggian. Pernah jatuh atau belum? Oh, hampir. Gimana? Dari anak-anak semua sudah menceritakan nih sedikit saja masalah dari anak-anak semua. Kira-kira permasalahan siapa yang mau kita bahas pada kesempatan kali ini? Setuju? Boleh? Baik, nanti saya. Jadi anak-anak yang lain nanti bakal kita bahas di kemudian hari ini ya. Oke, silakan ceritakan bisa kenapa kok tidak bisa Karena emang dari aku sendiri nggak pengen gitu buat nggak ada keinginan kayak motor untuk belajar sebenarnya sama ayah sama ibu sebenarnya ya sering diajak belajar lah terus tapi ya itu tetap nggak pengen. Kenapa kok nggak pengennya? Alasannya kayak karena takut kah atau pernah jatuh? Enggak. Oh, nggak pernah. Dulu sebelum naik motor nggak pernah. Memang nggak pengen aja. Tidak tertarik dengan motor, maunya mobil. Jadi lama nih nyetir motor ya, mobil aja gitu, siapa tahu. Nah, terus pernah belajar naik motor itu berapa kali atau satu kali pernah naik motor, setelah itu setelahnya nggak mau? Enggak. Sebenarnya sampai sekarang masih sering. Ditunggu-tunggu lah. Ya, udah mulai bisa, tapi belum teken gitu naiknya gitu. Jadi agak sedikit goyang gitu ya. Dari anak-anak mau ditanggapi atau mau diberi masukan nih untuk Nafisa, kenapa nih kok Nafisa nih belum bisa naik motor dan nggak pengen, alasannya itu cuma nama? Nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama motor. Ke depannya nanti masuk SMA itu mana niatan belajar Sebenarnya oke. Nggak tahu kenapa sisi lain ada nggak pengennya juga gitu loh. Mau naik Grab?
Iya, jadi Nafisa bisa dipikirkan lagi kira-kira kalau misalnya aku naik motor tuh manfaatnya itu apa? Bisa kemana-mana, bisa membantu orang lain juga. Kan kalau misalnya kita naik motor nih ketemu anak nenek-nenek atau kakek-kakek di jalan, kita bisa pedengin, Bu mau kemana? Saya makan. Nah, kalau misalnya kita nggak naik motor, sama-sama jalan dong berarti. Bu maaf, Bu jalan, saya ikutin ya Bu, masa kayak gitu. Maka jadi kalau misalnya kita bisa naik motor, mungkin banyak manfaat yang bisa kita dapat. Kenapa kok bisa naik motor itu? Apa sih manfaat kalau kita bisa naik motor? Gitu. Ada lagi dari anak-anak, misal tanggapan atau masukan supaya Nafisa tuh bertekad untuk oh besok aku harus naik motor, ini harus bisa naik motor, harus belajar lagi, itu ada nggak dari anak-anak semuanya? Enak kalau mau kemana-mana, jadi kita nggak perlu tantangan gitu. Jadi kayak ya kalau kita mau pergi tinggal pergi gitu, nggak harus cari tantangan. Terus gampang kalau mau kemana-mana. Ada Stevie, maju nih Stevie. Tapi jangan nge-track juga. Aduh, ada di mana nih kamu? Nggak track gitu, jangan. Jadi sisi lain dari bisa naik motor juga jangan dibuat hal negatif ya. Kan banyak sekarang yang pelajar dari lingkungan itu kayak nge-track kayak gitu, itu kan sangat tidak bermanfaat ya dan mengganggu banget di lingkungan masyarakat. Itu mungkin Nafisa bisa pikirkan lagi kayak misal aku nih nggak harus kalau misalnya naik motor tuh apa sih dampak positifnya, dampak negatifnya. Di luar sana banyak banget anak-anak yang naik motor tapi disalahgunakan. Nah, coba kalau misalnya aku bisa naik motor berarti aku harus terus bagaimana kayak gitu. Mungkin dari pola pikir Nafisa juga harus diubah lagi supaya bisa melihat ke depan apa sih yang mau Nafisa lakukan gitu. Kalau kuliah jauh gimana kalau nggak bisa naik motor? Terus kalau misalnya jauh dari orang tua gimana? Masa Nafisa mau bergantung selalu dengan orang tua, kan tidak. Jadi mungkin itu ya Nafisa dari saran dari teman-teman, dari ibu seperti itu. Nah, perasaan Nafisa setelah cerita bagaimana? Lebih ada keinginan untuk untuk belajar lagi, untuk lebih semangat lagi buat ada tekad lah. Bagus ya respon dari Nafisa. Nafisa juga sudah bertekad bulat untuk berkeinginan naik motor. Nah, dari Nafisa sudah menyampaikan pesan dan perasaan dari anak-anak ketika melakukan kegiatan konseling kelompok ini, perasaannya gimana? Senang berbagi cerita, berbeda, mungkin waktu kita sudah mau habis ya. Ibu cukupkan konseling dilakukan pada pagi hari ini. Masalah anak-anak yang lain bisa di lain waktu ya, nanti kita bisa atur jadwal aja ya. Nah, mungkin Ibu cukupkan. Terima kasih anak-anak sudah hadir. Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.